Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam persekutuan ibadah pagi melalui renungan harian GKPO Halim Pernakusuma. Allah Bapa di sorga, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami akan firman-Mu, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, khususnya di ayat 7 ini kita merenungkannya dengan tema percaya dan bertindak menghasilkan mujizat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang saya hendak sampaikan kepada kita di awal renungan ini. Pertama, siapapun kita pasti pernah berhutang. Entah karena apa, untuk apa, pastinya kita pernah berhutang. Yang kedua, siapapun kita pasti membutuhkan mujizat dalam hidup ini. Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, sesuatu yang di luar kekuatan kemampuan kita, maka kita membutuhkan kekuatan dari luar diri kita, tentunya dari Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka sesungguhnya itulah mujizat yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menarik firman Tuhan yang kita renungkan ini sekali lagi dengan tema percaya dan bertindak menghasilkan mujizat. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, ketika ini kita baca, menarik. Kenapa? Karena di sana tentang seorang janda nabi. Ternyata di ayat 1 dikatakan bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi. Artinya ada mungkin saja ya, istri-istri ini sudah sebagai janda, atau memang mereka masih memiliki suami yang profesinya, yang tugas tanggung jawabnya adalah sebagai nabi. Nah, di salah satu ada yang menyandang status sebagai janda. Bahwa dikisahkan janda ini datang kepada Nabi Elisa dan memohon pertolongan. Dia berkata bahwa hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini menarik dan penting sekali untuk kita mendalami akan hal ini. Bahwa ternyata di zaman dulu keluarga Nabi ya, acap kali juga berhutang. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Tapi nyatanya bahwa janda ini mengatakan kepada Nabi Elisa bahwa sudah datang penagih ya, penagih hutang untuk datang mengambil bahkan kedua orang anaknya untuk menjadi budak. Bahwa di zaman dulu, sekali lagi, bahwa seharusnya keluarga Nabi tidak boleh berhutang. Ini bisa juga terjadi ketika si Nabi telah meninggalkan istri dan anak-anak. Lalu karena istri tidak punya penghasilan, anak-anak belum punya penghasilan, bisa saja janda ini atau ibu ini dia mulai berhutang. Dan ketika dia berhutang tidak bisa membayar, bahwa di zaman dulu kalau sudah berkali-kali ditagih, diminta hutangnya tapi tidak bisa bayar, maka solusi terakhir adalah anaknya
Ya, anak-anak mereka dijadikan sebagai budak oleh si pemberi hutang sampai nanti hutang terbayar. Jadi ini sangat mengerikan, sangat memprihatinkan. Bayangkan keluarga Nabi, ya, istri dan anaknya punya hutang, tidak bisa bayar hutang, dan anak akan menjadi budak. Miris kalau ini terjadi. Dan ternyata banyak juga yang demikian. Hamba-hamba Tuhan banyak yang mengalami yang demikian. Intinya bahwa ketika janda ini tidak memiliki solusi, tidak memiliki jalan keluar, dia datang kepada Nabi Elisa memohon petunjuk, bantuan bagaimana untuk menyelesaikan atau membayar hutangnya dan mereka bisa melanjutkan kehidupannya. Bahwa tindakan dari seorang janda ini sangat tepat. Dia datang konsultasi kepada hamba Tuhan, kepada Nabi Elisa. Dia percaya bahwa dia akan ditolong. Dia datang kepada Elisa. Elisa pun, sang nabi, sangat luar biasa. Dia katakan, apa yang bisa saya perbuat? Lalu dia bilang, apa yang ada padamu? Lalu si janda mengatakan bahwa dia hanya memiliki minyak di sebuah buli-buli. Dia hanya memiliki sebuah buli-buli, ya, sebuah botol, ya, berisi minyak. Hanya itu yang dia punya. Lalu kemudian Nabi Elisa meminta, pergi, mintalah, pinjam bejana-bejana dari luar rumah, dari tetanggamu sebanyak mungkin. Dan dilakukan. Janda ini dia lakukan, dia mencari bejana-bejana, dia pinjam dari tetangga sampai semuanya tidak dapat lagi, dan akhirnya dia lakukan apa yang diarahkan oleh Nabi Elisa. Benar saja, ketika janda ini bertindak, percaya dan bertindak, mujizat terjadi. Bahwa semua bejana yang ada, bayangkan dari sebuah botol, ya, botol kecil pastinya, lalu dia tuangkan di bejana-bejana itu, dan pada akhirnya dia bisa membayar hutangnya, dan lebihnya diminta oleh Nabi Elisa untuk kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara, ini menarik. Rasanya pengen menyampaikan lebih lagi, namun karena waktu atau durasi terbatas, saya berharap bahwa kita, para pendengar, jemaat yang mendengarkan renungan ini, yang mengikuti renungan ini, mendapat intisari dari renungan ini. Bahwa dari kisah ini kita dapat belajar beberapa hal untuk kita mengalami mujizat Tuhan, bahkan ketika kita sedang ada dalam hutang. Pertama, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber hikmat. Untuk apa? Untuk memohon petunjuk. Mari kita berdoa secara pribadi dan meminta petunjuk dari hamba Tuhan, atau berkonsultasi dengan orang yang ahli dalam menata keuangan. Yang kedua, mari kita lihat apa yang ada dalam diri kita. Mari kita aktifkan dan gunakan setiap potensi, talenta, bakat, dan kemampuan yang ada sebagai benih iman kita. Saya yakin setiap kita memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki talenta untuk bisa kita aktifkan sehingga kita bisa menghasilkan. Ketiga, mari lakukan persiapan dan perencanaan. Mari kita siapkan wadah, bejana kosong untuk dapat menampung berkat yang akan curahkan bagi hidup kita. Konkretnya, kita bisa mulai merencanakan untuk membangun usaha atau mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan jangan lupa juga mengatur penghasilan yang kita peroleh dengan benar, supaya jangan sampai berhutang. Lakukan hal ini dengan tekun dan jangan mudah menyerah dan putus asa. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan dan percayalah, disertai dengan tindakan,
bahwa pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Lihatlah bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat pelipat gandaan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh dalam hidup ini kami membutuhkan mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami juga mengakui bahwa acap kali kami berhutang. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menuntun mengajar kami agar kami terbebas dari jerat hutang, sehingga iman kami tidak semakin lemah, tetapi kami boleh mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu, menolong kami dalam setiap kesulitan yang ada. Bapa di sorga, berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam kedukaan. Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Yang sedang dalam sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulih sehat kembali. Dan yang sedang berbeban berat, berkenan Tuhan menganugerahkan kelegaan, sehingga kami seluruh jemaat-Mu dapat menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah pemelihara hidup. Hanya kepadamu lah kami serahkan seluruh hidup kami, karena kami percaya di dalam Tuhan ada kuasa dan ada mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.